Halo, balik lagi di channel gue Ricky Hadi. Dan kali ini video lanjutan part kedua dari pemasangan quick release buat R6. Kalau kalian ngikutin video gue sebelumnya, ini kan jadi ada quick release lebih. Dan gue bilang kalau gue nggak mager, gue bakal pasangin quick release yang lebih ini buat selang rem yang belakang. Walaupun nggak tahu fungsinya apa buat di belakang, tapi seenggaknya ya pasang aja dulu sih kalau menurut gue, biar ada aja. Fungsinya penting nggak penting, menurut gue sih kayaknya nggak penting banget ya buat di belakang ya, apalagi kaliper gue masih standar, kayaknya nggak penting banget sih pasang ini. Jadi tapi karena saya nggak kepake, yang dipasang aja ya kan. Jadi gue bakal ajarin cara pasangnya, apalagi ini benar-benar masih mentah, dalam artian kalau di video sebelumnya kan itu ganti quick release yang udah ada fittingnya, sedangkan ini selang remnya tuh masih polosan, belum dipasangin fitting. Dan ini gue bakal potong selang rem yang ada pakai cutter. Kita lanjut aja langsung ke cara pemasangannya. Oke, sekarang sebelum kita lepas selang remnya, kita buang dulu minyak rem yang ada di dalam kaliper dan reservoirnya. Kita pompa dulu sampai habis. Oke, pakai selang kayak wadah ya buat nampungnya ya, biar nggak melebar kemana-mana. Gue sih nggak yakin udah habis, soalnya nih yang keluar ya masih cuma segini sih, ya kan? Jadi gue yakin masih banyak banget di sini. Cuma ya udahlah, kita bongkar aja. Mungkin paling ada bleber-bleber dikit di sini, apa di dekat kaliper sama di dekat masker remnya. Tapi seenggaknya udah ada yang keluar dikit. Nggak disaranin ya, kalau bisa sih dikuras sampai habis. Karena kan kita mau potong selang rem kan, dan takutnya kalau nggak dikuras sampai habis, nanti banyak nyisa minyak rem di selang remnya. Oke, udah cukup karena gue nggak becus kerjanya, jadi basic ini aja. Satu rapat, kita buka selengnya, kita buka selang remnya. Oke, kunci 14 kita buka yang oh iya, ambil kain dulu bentar. Oke, karena tadi udah dikendorin, kita tinggal puter aja pakai tangan. Hati-hati ya, ini pasti netes-netes. Kita ambil bautnya sama ringnya, jangan pegang. Oke, simpen. Kita lepas yang bagian depan, sama kita puter aja pakai tangan. Karena ini kan udah dikendorin, tinggal puter pakai tangan. Hati-hati jangan sampai ringnya hilang. Kalau hilang, kalau kalian nggak ada cadangannya, ntar repot. Oke, kalau masih banyak cadangannya, sebenarnya kalau hilang apa-apa, cuma ya jangan hilang juga. Makan kalian punya netes-netes bala, super bala. Di rumah saya bongkaran tuh selang minyak rem ya. Terus kita keluar selang remnya, sumpah banget banyak motor lewat ke rumah gua. Dari sini, oh shit. Oke, sudah lepas. Ini kalau menurut gua penting banget ada semprotan air ini ya. Jadi buat bagian-bagian kena minyak rem, langsung semprot aja gitu. Kayak gini. Ini cuma emergency aja sih. Nanti kalau udah selesai dipasang juga tetap harus disiram-siram lagi, biar nggak ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kayak velg depan dulu, catnya pada rontok gara-gara minyak. Oke, kan prosesnya aja. Oke, begitu. Sekarang kita lanjut ke pemotongan si selang remnya. Pertama kita ukur dulu panjang si fittingnya ini, ya kan? Dan si fitting ini kalau kalian udah pernah gue jelasin di video sebelumnya kan, kalau kalian gue bilang ini ke quick release, ini drat ketemu drat, dan ini ke selang rem. Apa sih isinya ini? Kita buka ya.
Nah, di dalam ini masuk ke selang rem. Nah, dan ini tuh namanya olive. Oh, bodo lah, nggak fokus ya. pokoknya ini namanya olive, dan ini dimasukin ke selang rem, dan olive ini juga diselipin ke selang rem. Udah masuk ke selang rem kayak gini, terus selalu dikencengin begini. Oke, pokoknya nanti gue tunjukin caranya. Sekarang kita potong dulu selang remnya. Potongnya kita pakai cutter. Sebenarnya sih gue nggak tahu nih dianjurin apa nggak pakai cutter, tapi karena gue biasanya potong selang rem pakai cutter, akhirnya gue pakai cutter. Karena gue ngeliat orang juga banyak yang ada yang pakai gerinda, ada yang pakai tang potong yang gede, yang mungkin panjangnya segini ada, jadi pakai tang potong ya kan. Kalau gue sih pakai cutter, karena menurut gue pakai cutter potongannya lebih rapi. Yang penting potongnya harus lurus, jangan miring, karena kalau miring nanti pas pemasangan olive-nya ini kan diselipin di selang rem. Kalau ini selang remnya potongnya miring, nanti pasti ada bocor. Jadi potongannya harus lurus. Oke, sekarang kita ukur dulu panjang total dari quick release sama fitting yang akan kita pasang, supaya buat nentuin berapa banyak selang rem yang bakal kita potong. Ini metode menurut gue ya, gue nggak tahu ini bener apa enggak, tapi biasanya gue gini. Jadi gue hitung keseluruhan dulu. Nah, kayak gini totalnya tuh 12 mili. 120 mili atau 12 cm, ya kan? Dari 12 cm ini kan total panjang di luarnya. Nah, sedangkan yang kayak tadi gue udah bilang, selang remnya itu bakal diselipin ke dalam sini. Nah, sini jaraknya ke dalam tuh sebentar. 8 mili. Masuk ke dalam 8 mili selang rem, berarti dua ujung dan ujung, berarti 8 kali 2 berarti 1,6 cm. Berarti gua harus potong itu sekitar 1,6 cm, berarti gua harus potong 10,4 cm. Ya kan, biar nggak kelebihan dan nggak terlalu pendek jadinya. Karena terlalu pendek nanti selang remnya terlalu ngepres. Jadi gua harus potong sekitar 10,4 cm atau 10 cm ya. Masih oke lah, biar ada lebih dikit ya kan. Sekarang kita lanjut potong. Oke. Pertama kita mesti tandain dulu. Yang pasti kita ukur dulu ya. Ini sebagai tanda dan sebagai biar pas dipotong braidednya itu enggak berantakan, karena kan ini kan selang rem kan braided dan di luarnya ada lapisan kulit lagi yang warna biru ini. Nah, kalau dipotong takutnya kalau nggak dilapis gini, pas kepotong langsung berantakan braidednya. Oke, ini dan kasih jarak 10 cm. Kita ambil tengah-tengah sini ya. Ambil tengah-tengah sini 10 cm ke sini. Maaf kalau cara gue masih amatir banget, karena ini gue sebenarnya belajar juga dari YouTube. Mungkin kalau kalian tahu, YouTube juga ada tutorial pasang fitting kayak gini, cuma bukan ke selang rem sih, lebih ke oil line gitu-gitu, kayak oli balik dari, contoh yang gue tau kayak oli buat oil pan ke turbo, buat oli baliknya kayak gitu. Nah, sekarang kita ambil tengah-tengahnya ini 10 cm, kurang lebih segini. Oke. Oh, segini ya. Kita potong pakai cutter sekarang. Oke, cutternya udah ada. Sekarang kita potong. Semoga lurus ya. Gue pernah potong ini baru 3-4 kali. Mesti yang kenceng. Dan halus. Karena kalau halus dari nanti komiknya, dalam ini kan bakal bocor. Ini balik koneksinya. Ini harus 2 kali harus berset. Kalau beli kamu sampai potong dulu, karena ini kata. Karena kan udah biasanya sih. Kalau biasanya cara begini harus 5 gini. Oke, terus. Taruh lagi. Oke. Sudah putus. Nah, ini yang gue bilang nih. Miring. Sepertinya miring, tapi enggak, ini masih bisa dilurusin dikit sih ini. Oke. Kita lanjut lagi nanti kalau udah kepotong dua sisinya ya. Oke, jadi udah kepotong, dan ini contoh yang udah kepasang fittingnya. Ini udah kepasang, ini belum. Ya, gue bakal contohin satu aja, karena kalau gue contohin dulu ya ribet. Ya, ini udah kepotong. Di selang rem itu kan ada 3 lapis. Lapisan paling luar yang warna biru nih kulitnya. Oke, ini selang rem hel ya. Ini yang paling luar. Terus di dalamnya tuh ada serat kawat braided. Fokus dong, hello. Fokus, fokus.
Nah, pokoknya gitulah. Dalamnya ada selang braided. Terus di paling dalamnya lagi ada selang. Selang apa ini? Yang pasti plastik ya. Nah, dan sini kita buang dikit, kan ini udah dipotong. Kita buang lagi dikit, buat ada jarak aja, buat masuk si olive-nya itu. Olive itu tadi yang di awal gue jelasin nih. Buang, buang. Oke, udah kebuang. Kelihatan? Makin kebuka. Ya. Di sini braidednya kita tekan-tekan dikit keluar biar makin kelihatan jelas si selang paling dalamnya ini. Nah, udah kebuka gini, kita masukin olive-nya, selipin ke dalam selang yang paling dalamnya ini nih, selang yang plastiknya, yang selang rem paling dalamnya. Oke, kita masukin. Harus masuk sampai mentok ya. Pastiin masuk sampai mentok. Gue sih pakai senter buat ngecek masukin mentok apa enggak ya. Sudah mentok sih. Oke, sudah mentok. Kita masukin pasangannya. Ini tuh ada drat buat ngedrat ke sini, dan ini ada apa ini namanya, nongol gini buat colok ke selang rem yang bagian dalamnya. Colok, cuk, keras bet. Tok aja dah. Oke, udah masuk. Udah masuk kayak gini. Kita kencengin ini ke atas ini, ke dratnya. Pakai kunci 13. Soalnya 13 kendor. Tapi ya lumayan masuk lah. Dilapisin dikit ya. Mana tuh lakban kertas. Oke, udah gue putar sampai next. Sekarang ini kan udah ketemu dratnya. Jadi ini gue jepit pakai tang. Terus gue kencengin dari atas. Jangan lupa dilapisin biar nggak lecet. Oke, dikencengin dari atas yang sebelah sini nih. Kita puter sampai kencang, jangan kencengan, ntar selek. Ini aluminium. Oke, cukup, selesai. Udah jadi, fittingnya udah kepasang. Ini quick release-nya. Sambung ke sini. Masuk. Nah, oke. Ini ke sini. Dan jadilah selang rem yang ada quick release. Oke. Ntar tinggal dipasang kurang lebih seperti ini. Lihat, kelihatan nggak? Ini di sini, ke depan, ke sini. Oke, nanti kita lanjut lagi pas pemasangannya. Oke, ini udah kencang semua fitting sama quick release. Sekarang kita lanjut pasang lagi, balik ke kaliper karena ini udah putus. Kita pasangnya satu-satu aja, nggak usah sambung. Jadi pas udah kesambung baru kita pasang. Oke. Ini. Mantap, tinggal agak bleeding lagi. Oke, sekarang ini udah kelar gue bleeding. Tadi gue skip karena ini agak repot. Karena tadi tuh banyak angin ngumpet di kaliper. Kalau kata orang tuh banyak angin ngumpet di kaliper. Jadi tadi kalipernya gue lepas. Posisi bleedernya gue posisiin ke paling atas. Jadi biar anginnya yang ngumpet tuh pada keluar. Dan sekarang remnya tuh udah dapet. Oke. Nah, sekarang kita coba putusin quick release-nya ya. Oke. Kunci ya.
Ini udah putus seperti biasa, nggak ngerem. Ini udah pencet. Kalau disambung lagi, ngerem lagi. Oke. Sebenarnya buat di belakang nggak gitu penting, tapi ya biar kepake aja, biar kamu bazir. Oke. Nah, jadi kayak gini. Ini selang rem Hell yang tadi dipotong, dipasangin quick release. Jadi videonya sampai di sini aja. Cara pemasangan fitting dan quick release buat rem belakang, walaupun nggak terlalu penting-penting banget. Oke, sampai segini aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.